Senangnya apa nih hitam-hitam? Senang itu tidak selalu tertawa, menangis itu tidak selalu sedih. Ada menangis dengan gembira. Jadi baju hitam ini katanya sih berkabung, tapi kan boleh dikatakan sehitam hatiku dengan P21. Oke, menarik Bun, kata P21 yang sudah dikatakan mantap oleh penyidik dan akan ditetapkan beserta tersangka. Update Bunda sebagai praktisi hukum melihat dari sisi hukum, akankah cepat atau lambat para tersangka itu akan dipanggil oleh kejaksaan? Itu pasti, karena semua itu ada tahapan. Proses hukum ini ada tahapan dari mulai pelaporan, kemudian diproses klarifikasi, kemudian dikembangkan, kemudian dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian ditersangkakan, hasil gelar perkara sudah ada mens reanya atau perbuatan jahat sesuai dengan yang diinginkan pelapor, dan pelapor dengan bawa alat bukti barang bukti semua, ternyata mens reanya ada tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang sekitar ijazah tersebut. Namun proses ini bergulir cukup memakan waktu yang panjang. Saya melihatnya karena banyaknya dokumen atau pembuktian-pembuktian di dalam media-media yang melalui media-media yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Pak Jokowi, bahwa di sini tentu kesulitan bagi pihak kepolisian itu menonton media tersebut, kemudian menarasikan jadi video menjadi tulisan. Kemudian dari tulisan itu saya lihat menit ke menit, di mana menitnya menitnya penghinaan, di mana menitnya pencemaran nama baik. Dokumen itu kita punya tentang Bang Egy, apalagi Rismon. Jadi saya melihat itu perkara Rismon. Jadi bukan saya ngintip-ngintip, ya. Nah, kemudian karena Rismon juga adalah bahagian dari saya untuk RJ, jadi kelengkapan perkara ini sudah hampir. Nah, saya bilang sama Rismon, RJ, tentu perkara Rismon dihentikan. Dia sudah dapat memenuhi unsur dengan melalui RJ, berdamai, kemudian minta maaf, dan dia mendapatkan SP3. Maka perkara Rismon clear. Apapun alasannya, apapun itu, hak sepenuhnya di tangan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi oke untuk memaafkan, selesai. Namun nggak bisa mereka berdamai begitu saja. Makanya prosesnya melalui kepolisian, di mana polisi juga andil di dalam RJ tersebut agar prosesnya berjalan dengan baik. Kita sebagai pelapor nggak juga seenak-enak melaporkan, kemudian seenak-enaknya juga kita cabut perkara itu, nggak juga. Kita harus menghargai proses hukum itu. Nah, disinilah letaknya telat, agak lama, sehingga Pak Jokowi juga saya dengar tuh saya lihat tuh di media, dia juga agak sedikit kecewa kenapa terlalu lama gitu. Ternyata apakah ini jalan di tempat gitu. Jadi proses itu rumit, walaupun tidak sulit, karena dokumen itu sudah ada, pembuktian, kesaksian, barang bukti, dokumen-dokumen itu sudah lama lengkap.
Nah, mungkin menurut saya dengan kelengkapan dokumen makanya Pak Jokowi buat LP. Namun prosesnya yang lama. Karena ini jangan kita salah-salah ini dampaknya luar biasa. Jadi Polda Metro Jaya ekstra hati-hati. Oke, bicara hati-hati belum juga keluar dengan kata engage or responsian apa yang guna apa maksudnya intinya guna mempunyai analisa sendiri terkait engine respon dengan kata satu LP dan harusnya banyak pandangan ada juga ahli bidang bilang bahwa kalau respon di RJ kan yang lain juga dalam itu resiko dokter juga harus di RJ kan dan false itu gimana? Itu yang ngomong ahli pidana. Ahli pidana siapa itu? Adalah salah satu ahli pidana. Karena dia juga berani menantang di kuhap berapa dan undang-undang berapa kalau dikatakan bahwa kalau tuntutannya di atas 5 tahun itu bisa di RJ juga. Gimana? Di atas 5 tahun? Tuntutannya tapi bisa RJ setahun ini undang-undang nggak ada. Kan dia di atas 5 tahun. Makanya nggak boleh di RJ. Nah, yang nggak boleh di RJ itu Roy Suryo karena dia mantan narapidana. Tapi jika Pak Jokowi mau sebenarnya sah saja, kan sepenuhnya kepada kita yang pelapor. Kita nih sakit hati nih sama lo 10 orang, kemudian yang 3 minta maaf, ya udah gua maafin Pak polisi, jaksa dan semuanya untuk perkara ini dia udah minta maaf, saya udah maafin, yang lain aja dilanjut. Itu kan boleh, karena kenapa perkara itu satu LP tetapi beda prosesnya secara pribadi, di mana video yang diambil oleh Pak Jokowi tentang Roy Suryo itu lokus tempus delictinya berbeda. Kemudian yang diambil oleh Rismon, Tipa, Bang Egy juga berbeda. Jadi makanya tidak satu video, ya. Laporan itu yang dinilai bukan satu video, satu tempus, satu lokus, bukan begitu. Jadi Bang Egy, contoh, saya tanya, abang di mana ini Bang? Oh di depan Mabes. Nah kan berbeda. Nah ada yang di depan Polda, ada yang di sini di situ. Kan semua perbedaan, walaupun sama LP-nya, sama pasalnya, tapi melaporkan orang yang berbeda, statement yang berbeda, bukti yang berbeda. Jadi tolong ini dipahami. Jadi nggak bisa enak banget. Kenapa? Ada yang bilang, apa kapasitasnya Elida Neti itu ikut-ikut mengintip-ngintip P21. Kenapa dia? Apa kapasitasnya Lecumanan dan yang lain-lain? Kalau Lecumanan itu sah, dia adalah bagian dari pelapor. Lecumanan adalah bagian dari pelapor. Kenapa? Dia ada 4 orang pelapor. Selain dari Pak Jokowi, Lecumanan, Adi Darmawan, Handi Hendra, siapa lupa saya. Kemudian satu lagi itu Maret gitu. Jadi ada 4 pelapor. Nah, yang 4 pelapor ini jika satu tidak memaafkan tidak dapat RJ. Seperti kejadian Rismon, kenapa telat SP3-nya? Maret namanya, telat datang dan dia juga karena kecewa sama Rismon, dia ingin ketemu Rismon dulu, baru dia mau tanda tangan. Jadi artinya seperti itu keterkaitan. Kalau saya, kenapa saya giring? Ini demi kepentingan kami. Saya sebagai PH dan Bang Egy, kami melakukan tanpa minta maaf, kami melakukan perdamaian. Si Rismon melakukan RJ dengan minta maaf. Antara kami berdua beda tipis.
tapi pencaci makinya luar biasa. Kami RJ dimaki-maki, dihina, dicaci, bahkan buat LP kami. Nah, apakah gampang mereka bilang ini SP3? Enak banget. Mereka dengan santai, mereka caci maki, mereka lebih dari vokalnya luar biasa, merendahkan orang, merasa dia adalah dewa kebenaran. Tiba-tiba dia minta perkara ini tidak sah atau ditutup atau dihentikan tanpa RJ. Berarti dia anggap RJ kami nyambung dengan RJ dia. Apa nggak gila nggak tuh? RJ kita kan sendiri. Kenapa dia harus dihentikan? Hebat kali. Kami RJ dia nggak dukung. RJ-nya respon dia nggak dukung. Dia maki-maki, dia caci, dia bilang pengkhianat segala macam. Tiba-tiba dia ikut dihentikan. Aduh, cara gimana mereka berpikir? Mereka bilang alasannya kalau sudah RJ 1, RJ semua. Kalau kamu RJ, RJ sendiri dong. Nah, jadi artinya kita nih udah RJ nih udah aman, dicaci maki, dihina-hina. Terus mereka anggap damainya kita, RJ-nya kita, mereka lepas dari persoalan. Sementara mereka tiap hari berulang-ulang caci maki perkara itu. Berulang-ulang perbuatan yang sama berulang-ulang. Seharusnya mereka udah ditahan. Tapi Polda Metro Jaya terlalu ini toleransi. Nah, kenapa kami minta itu ditahan? Karena dia udah keterlaluan. Kita direndahkan, dicaci, dimaki. Bahkan seminggu belakangan ini biasa bawa ijazah Pak Jokowi, sekarang bawa foto saya. Dibilang nenek lampir. Gila nggak tuh? Hah? Saya dicaci maki. Nah, kayak orang nggak waras lah ngomongnya. Saya dibilang caleg gagal. Jangan percaya sama Elida Neti bahwa P21 itu tidak akan ada. Sampai bersumpah pula Pak Ugro ini. Hah? Kalau ada P21, saya belajar sama jaksa. Belajar tuh Pak sekarang. Terus ada lagi, saya mau ini, kalau nggak ada SP3, P21, saya mau laporkan ke Mahkamah Internasional. Pak, laporkan Pak. Apa bakalan digarap tuh? Nggak mungkin. Nggak akan ada itu digarap. Karena persoalannya nggak menyangkut untuk inkonstitusional. Dan ini juga perkara, makin hari perkara nggak seksi loh Pak. Orang muak. Ya kan? Perkaranya dibiarin orang sekarang. Mau apa kata Roy Suryo nggak penting. Muak semua muaknya masyarakat Indonesia. Benar tidaknya soal belakangan apa ya? Saya nggak bisa mengejas bahwa itu benar, nggak tahu. Benarnya hasil keputusan deh. Tapi sudah terlalu muak. Enggak sesuai substansi, kemudian mengaku pakar, tapi pikir pun tidak. Jadi apa? Mengaku peneliti, yang diteliti apa? Pak Jokowi seharusnya buat lapor berlapis. Kita lihat 2020 ijazah Bapak udah ditayangkannya. Ketika dia bilang dia buat stupa itu muka Jokowi Candi Borobudur itu. Ini orang memang kurang bagus. Sayang kalau mereka di backing gitu. Bunda tadi menyebut kata P21 memang dari mantan Wakapolri bilang kalau akan ada P21 dia akan dilayani oleh penyidik dan kejaksaan. Namun dalam proses pernyataan Polda Metro Jaya tidak ada kata P21, maka lengkap berkas untuk dilimpahkan bisa sedikit detail kata P21 dan lengkapnya perkara untuk dilimpahkan. Sebenarnya ada yang sama-sama dengan purnawirawan jenderal yang lain ya, menyampaikan ini Pak Ugro offside. Kenapa? Dia telah melakukan sikap-sikap, omong-omongannya sudah offside. Dia masih makan uang pensiun dari Polri, tapi ngomongnya merendah-rendahkan kepolisian.
Padahal dia tahu, cuman dia ingin masuk ke ranah politik, tapi momennya nggak masuk gitu, nggak cocok. Cari momen lain lah Pak Udo ya. Momen Roy Suryo ini bukan untuk ranah politik yang seksi gitu. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa P21 itu di KUHAP nggak ada. Cuman jadi istilah bagi kita penegak hukum, bahasa-bahasa P21. Jadi kalau sudah lengkap, udah P21. Yang dikatakan P21 itu form suratnya. Ya kan? Ada form dari kejaksaan itu. Ada form dari kejaksaan itu. Ada form dari kejaksaan P21. Jadi gini, kejaksaan itu punya form dari, saya memang belum ini sekali ya, 18, 19, 20, 21, 22. Tahapan-tahapan dari kejaksaan. Dia memberitahukan kepada pihak kepolisian, barang yang kalian kirim tahap 1 itu belum memenuhi, masih kurang, tolong dilengkapi. Itu P19. Nah, apa kita lihat apanya lembarannya itu P19. Apa namanya dokumennya. Kemudian balik lagi P20. Kemudian balik lagi P21. Mayoritas umumnya di form P21 ini pihak kejaksaan memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa tahap 2 akan dilakukan karena P21 sudah lengkap. Maksudnya begini, yang dimintanya kemarin sudah memenuhi unsur dan sudah lengkap, dianggap sudah P21, sudah selesai. Tinggal apa lagi? Tahap 2. Segera lakukan tahap 2. Kasihkanlah dokumen berserta barang bukti, alat bukti, dan orang tersangka tersebut. Nah, itu yang akan kita tunggu. Oleh pernyataan dari pihak JPU. Nah, oleh JPU terhadap institusi menyurati melalui surat kertas P21 form. Isinya itu sudah lengkap. Kenapa harus ngotot bahwa P21 itu belum ada? Sekarang begini aja, kalau mereka itu tidak mencari keributan, mereka datangilah kejaksaan. Pak, benar sudah P21, Pak. Datangin. Atau tanya ke Polda. Benar ada surat dari kepolisian P21, kita sebagai tersangka boleh dong mempertanyakan. Kenapa keluar-keluar? Apalagi kan mereka datang itu, apa namanya? Wajib lapor. Ngisi absen wajib lapor. Ya ditanya dong. Tipa bilang kemarin udah ke 25 apa ke 26. Nah tanya, Pak ada P21 Pak? Nggak ada. Pak petunjuk jaksa apa sih Pak? Jadi itu. Nah kenapa saya secara pribadi selalu bertanya, yang disampaikan Pak Ugro hanya ngintip-ngintip, nggak ngintip loh. Emang saya tukang ngintip? Enggak. Emang saya kurang kerjaan? Enggak. Saya banyak kerjaan di sana Pak Ugro. Jadi begitu ada perkara, saya mampir terus mempertanyakan. Karena ini beban mental saya juga. Karena klien saya selalu mendesak. Bu Eli, kok nggak jadi di P21? Kita udah dipermalukan, P21 nggak ada. Ngapain kita ya berdamai kalau P21 tuh nggak ada? Kalau hanya SP3 semua, ngapain kita minta kita cabut lagi? Marah-marah. Contohnya klien saya marah, dia saya nggak suka. Ini dengan perkara yang beda loh, yang tegas pun. Ini perkara yang laporan ke Ujimudi nama Presur ya kan yang juga datang ke situ. Iya, nah saya datang ke situ dengan perkara-perkara, contoh Kozinudin
Mary Roy Suryo. Saya tanya langsung, mana SP2P-nya udah, dia akan dipanggil dan Roy Suryo sudah diperiksa. Zainuddin, apakah tadi dia diperiksa kita nggak tahu, tadi dia ada gitu. Nah, mereka kan hal-hal seperti itu mereka tutup-tutupin. Terus mereka ditanya wartawan, mereka lari-lari, nggak mau. Karena mereka salah orang aja yang dia akan ceritakan salah mereka, apa keburukan mereka tutupin, mereka seolah-olah benar, sempurna. Dia menggiring opini terhadap masyarakat dengan memviralkan melalui media-media. Nah, makanya saya senang ada P21 karena kami jangan dihina, kami jangan dicaci maki. Dengan adanya RJ, kami jangan dicaci maki. Paham kalian ya, di situ sampai di situ saya rasa si Gopur sama si Roy Suryo ini pasti paham. Kenapa? Dia bilang, kenapa ikut campur? Ya ikut campur dong. Klien saya kan termasuk orang yang kalian caci maki. Jadi bukan kami dendam sih, tidak. Kita akan giring sampai selesai. Jadi intinya benar jadi kita bicara hukum lah. Ya. Hukum itu bisa keyakinan. Dalam konteks ini kan, guna meyakinkan bahwa proses berjalan dan para tersangka itu akan dilimpahkan ke kejaksaan atau JPU untuk disidangkan. Saya mau tanya, mereka siapa sih? Kok tidak diproses? Nggak mungkin equality before the law, apalagi mereka. Siapa sih mereka? Maaf ya, yang Roy Suryo berdua ini. Siapa dia? Kok nggak dilanjut? Pasti ada proses. Ini kan tinggal selangkah, ya kan? Sebenarnya pihak kepolisian tentu ingin perkara ini cepat selesai. Itu pihak kejaksaan ingin juga perkara ini cepat disidangkan agar kepastian hukum pasti. Sebenarnya nggak perlu mereka kuar-kuir, kicau-kicau, cari kesalahan, cari sensasi sana, sensasi sini, ajak orang meeting, minta dukungan ke sana, ke sini, ke sono, ke sana, ke sini, ke sono. Sementara itu nggak perlu lagi. Gitu. Oke, tapi itu keyakinan seorang kuasa hukum wajar lah. Tersangka punya keyakinan bahwa JPU dengan lambat P21 itu bisa mencari dan bisa fakta itu memang diragukan dengan menjadikan perkara ini menjadikan P21. Guna melihatnya gimana? Nggak ada diragukan. Masa institusi menggadaikan harga dirinya dengan sebuah keraguan? Kalau hukum itu yes or not. Kalau memang ini tidak ada mensrianya, tidak ada kejahatan, SP3. Kalau ini ada kejahatan, P21. Kalau perlu ditahan, ditahan. Kalau tidak, ya tidak. Penting sidang. Ya kan? Sidang, ada kepastian hukum. Itu yang penting bagi kita itu. Kenapa kita minta ditahan? Karena dia terlalu offside. Kalau dia berani ada yang mempertanggungjawabkan, sedangkan ditahan aja kita bisa minta penangguhan penahanan. Apalagi kita ditahan untuk proses sidang. Coba lihatkan itikat baik, ya kan? Kemudian buat permohonan, kami jangan ditahan ya Pak, kami akan tetap sidang tapi jangan ditahan. Mau nggak buat mohon-mohon gitu? Kapan perlu nangis Pak gitu. Apa salahnya? Kita salah kok. Kita menghina orang. Sadari itu bahwa kita menghina orang. Mau nanti ijazah Pak Jokowi asli atau palsu keputusan pengadilan. Tapi penghinaan ini pertanggungjawabkan. Caci maki orang. Tapi berbalik dengan kata caci maki ya. Proses juga ada hukum dan undang-undang ya. Namun dari pihak juga di kubu Jokowi sendiri kemarin juga sudah over dong ya, pembentakan, dibakar itu gimana? Namanya orang menyampaikan emosional.
ya, sehingga dia tidak kontrol. Maksudnya setelah itu kan dia kontrol, bakar emosi. Dia membakar emosi kejaksaan. Ya, ibarat kata saking kesal, sakit hati, kecewa, terus dengan sikap Roy Suryo di media-media. Seharusnya Roy Suryo ini janganlah begitu. Ya, kenapa? Karena kan hukum Tuhan yang akan kau hadapi. Kau udah sesak napas itu. Jadi hukum Tuhan yang kau hadapi. Cobalah baik-baik aja kau dengan orang. Jadi orang nggak nyumpah-nyumpah, nggak maki-maki kamu. Setiap orang nonton kamu, mungkin separuh sumpah serapah untuk gaya kamu. Kamu udah dimakan sumpah gitu. Sumpah serapah gitu loh. Gitu. Kata sumber serapah itu kan lisan, cuma ekonomi lah, itu cuma apa sih katanya lelucon lah, tapi dengan kata lelucon juga tetap backgroundnya later stage seorang untuk bisa tahan seorang Rasul bahkan apa gitu dengan masuk yaitu Jokowi yang punya legal standing bisa dijelaskan. Legal standing mereka yang timnya Pak Jokowi itu tahan bakar itu legal standingnya luapan emosional. Maksudnya pertanyaannya kalau yang kemarin kan bukan kuasa hukum yang sah seorang. Iya, kan timnya dia merasa malu satu kampus dengan Roy sebagai anak UGM, generasi UGM, bahwa Roy Suryo sudah mencoreng nama baik kampus UGM. Jadi tolong dia ditahan. Kalau enggak gitulah dia statementnya. Kan akhirnya dia minta maaf dan dia bilang itu hanya untuk membakar emosional kejaksaan. Jadi artinya banyak yang akan terjadi kalau Roy Suryo ini dibiarkan. Emosi orang sudah bludak-bludak. Takut kita nanti ada korban. Makanya kita minta dia ditahan. Hanya itu kok. Ya bukan kita kebencian dengan dia sih, enggak. Apa sih hubungan kita dengan dia kok kita benci dengan dia? Kita nggak kenal dia, nggak pernah ngambil uang kita, nggak pernah nyuri atau nggak pernah juga mengenal gitu. Jadi ngapain kita membenci Roy Suryo itu? Ya, Roy Suryo kenapa harus kita benci? Cuman dengan gayanya itu memuakkan, ya kan? Kalau dibicara kapasitas, Roy Suryo juga nggak ada kapasitas untuk yang peneliti. Ada yang bilang peneliti abal-abal, nggak saya ya. Terus ada yang bilang ahli abal-abal gitu. Kenapa? Dia merasa udah di atas angin karena pernah menjadi saksi ahli. Itu karena jabatannya sebagai menteri. Harus tahu diri dong kamu. Aku kau kan dia nggak mau. Kenapa? Dia merasa Raden ya, Kangjeng Raden. Kalau Kangjeng Raden nggak kayak seperti orang gila kayak dia. Saya kalau sama Kangjeng Raden itu ya, saya sangat hormat. Di Jogja itu saya punya kawan banyak juga Kangjeng Raden. Pasti nunjuknya aja begini, sopan santun. Kita hormatlah kepada mereka. Cara bicara, gerak-geriknya. Nah ini nggak layak seperti Kangjeng Raden, apaan tuh, ya kan? Jadi artinya boleh dong kita kau-kaukan karena dia masih di bawah saya umurnya, boleh dong karena dia juga nggak sopan ya. Ibarat kata jangan semau lo ya, seenaknya lu lu nggak tahu orang sakit, lu nggak peduli, yang penting lu sakit lu aja jangan lu tahu. Untuk proses. Tadi saya juga wawancara kuasa hukum dari salah satu tersangka. Gimana? Tadi juga saya habis wawancara salah satu kuasa hukum dari tersangka. Dia berpendapatnya mengulur-ulur proses P21 kan bukan pihak dari tersangka. Kalau tersangka siap, kalau memang sudah P21 sudah lengkap di persidangan, ayo. Bunda berpendapat apa? Mereka jangan underestimate. Kenapa? Selalu miss terhadap orang. Jika orang tidak disukainya. Kita nggak suka dia, tapi nggak miss kok. Paling nggak miss aja. Jadi artinya
Siapa yang ngulur-ngulur waktu, bro? Siapa yang ngulur-ngulur waktu? Ya, dengan proses P21 itu yang lama. P21 itu lama dengan proses sudah hampir clear, ada RJ. Tentu dirapikan lagi. Nah, agar kamu tahu, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan kepada kalian, saya sampaikan juga sama Bang Egi. Bang, ternyata yang dikatakan mereka pencemaran nama baik dan fitnah itu statement abang yang di sana pada menit yang di depan Polda Mabes pada menit kesekian ini kesekian bang, itu yang saya tahu yang punya kita. Demikian juga lah punya statement-statement kalian yang berulang-ulang itu ke itu, artinya itu yang membuat lama. Jadi tidak ada jalan di tempat, tidak ada yang berlama-lama. Semua kepingin cepat. Cepat selesai, cepat masuk tahanan, cepat sidang, cepat kepastian hukum, ya kan? Itu semua. Kapan perlu besok pagi tahanlah. Besok setelah 2 hari itu sidanglah. Biar kita tahu apakah 15 kali sidang baru dapat kepastian itu. Jadi kan ini nggak main-main, makanya kalian persiapkanlah diri, mental, pikiran, terus banyak-banyak makan, banyak-banyak puding, banyak minum vitamin, jangan merayap ke sana, melapor ke sana, merayap ke sini, minta deking sana, deking sini, nggak bisa sampai mati. Mimpi kali, nggak mungkin dapat backing yang bisa menghentikan perkara ini. Sudah clear, tinggal proses sidang. Hanya itu. Kenapa saya bilang nggak bisa dihentikan? RJ sudah tertutup. Proses harus jalan. Nggak bisa diulur-ulur. Kalau berani ngulur-ngulur, pihak kepolisian juga akan ini juga merupakan melalaikan perkara. Jadi dan pihak kepolisian juga udah capek, pasti dia ingin segera ini biar disidangkan juga. Nah pihak jaksa sudah siap juga menunggu, tapi mengurus kelengkapan ini kan nggak gampang. Semua pihak udah memberikan action gitu, tinggal perangnya aja lagi. Ring sudah siap, semua sudah, apalagi tinggal pemain dan siapa yang harus tinggal itu aja lagi. Siapa yang akan terbanting ke ring sana, siapa yang terjedot di ring sini, siapa yang akan stuck setelah selesai persoalan ini, setelah selesai sidang. Itu yang harus kita tunggu. Oh, kalian masih meragukan? Saya yakin 1000% pasti Pak Jokowi harus hadir. Karena dia adalah saksi pelapor, dia adalah saksi korban dari penghinaan dan pencemaran nama baik. Untuk ijazah itu sebenarnya ini saya sampaikan ya, sebenarnya ijazah itu yang bertanggung jawab itu UGM, bukan kepolisian, bukan kalian. Enggak. Aduh. Jadi lucu gue dari dia. Capek serius-serius. Aduh. Ini orang nggak ngerti-ngerti. Nggak ngerti-ngerti. Membutakan hatinya. Kalamullah sudah dikalamkan oleh Allah hati kalian. Karena merasa kalian belintar-pelintur, kicau mania, kicau. Lucu deh. Nah, sementara perkara ini sudah berjalan melalui tahapan. Diakui, tidak diakui oleh kalian. Tahapan ini harus jalan. Dan harus diproses secara profesional. Buktikan di pengadilan, poinnya dah. Ya, poinnya mari kita tunggu di pengadilan. Dan nggak mungkin lah, nggak minggu ini, minggu besok. Kemungkinan besar, saya nggak bisa bilang 1000% ya untuk ditahan. Ya,
Kalau untuk P21 1000%, kalau ini adalah 100% mungkin ada. Ya, ditahan. Enggak, masih bisa juga Polda. Ketika Polda mengantarnya dengan cara bagaimana, kalian jangan sepelekan Polda juga. Setelah di tahap 2 baru Polda, baru pihak JPU gitu. Nah sekarang hanya itu aja. Saya lihat Dr. Tifa kemarin, saya lihat pengacaranya agak sedikit berbobot kayaknya. Dia bawa pengacara 2 kemarin. Statement di depan Polda, dia katanya ke 25 kali wajib lapor. Nah itu kayaknya bagus lah. Bahasanya aja tenang, terus menyampaikan edukasi yang baik. Ada 2 saya lihat. Ya, ingat ya? Kalau nggak salah. Jangan yang cuap-cuap cari panggung doang, nggak ngerti apa-apa. Somasi aja nggak ngerti dia. Itu pidana ya bisa somasi. Sampai sekarang nggak ada perasa malunya. Emang nggak punya malu, hanya ingin tampil doang. Dia bilang itu eliminatif kapasitasnya ada dong. Saya kan PH-nya yang terlibat dalam tersangka tersebut. Dan sekarang sudah bebas, sudah huha-huha, ya kan? Kalian nggak ada, kalian yang huha-huha senang karena perasaan tersangka itu kalian nggak rasakan. Pengacara Gofur, kau nggak merasakan betapa gelisahnya, betapa paniknya orang yang tersangka itu. Bahkan ada klien saya, saking takutnya dia tersangka, mau dia minum racun. Kalian kok enak aja, orang tersangka kalian statement, DDD 100 tahun, nggak apa-apa ditahan, gini-gini, siap ditahan. Kok kalian seperti itu? Nah, saya minta kepada Roy Suryo, Dr. Tipa, suka nggak suka lu sama gua masih prihatin sama lu. Ya, tolong lu carilah pengacara yang benar. Ya, karena pengacara jaksa itu adalah pengacara negara. Ketika dia sudah fight untuk menyatakan P21, berarti berkas lengkap, siap untuk perang. Ya, jadi pengacara negara tidak kaleng-kaleng gitu. Makanya carilah pengacara yang kredibel, yang berpotensi untuk memberikan instrumen hukum, konstruksi hukum dalam sebuah edukasi, pemahaman ketika beracara, nggak untuk ribut-ribut saja gitu. Jadi itu yang saya sampaikan siang hari ini. Ini hari ke-7 saya pakai baju hitam, besok udah bebas, ya. Terus saya sebenarnya mohon maaf jika ada yang kecewa, sakit hati, karena tujuan saya tidak untuk seperti itu. Saya akhirnya punya rasa emosional, punya rasa kecewa juga, sakit hati juga. Boleh dong saya melakukan apa yang kalian lakukan, karena saya lihat ada itu di Al-Quran. Kenapa setan itu dimurkai oleh Allah? Padahal setan juga ahli Al-Quran. Dia juga taat dalam beragama. Dia menyatakan semua dia tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia merasa dia lebih baik dari orang, dia menyatakan kau tidak siapa-siapa, saya lebih baik daripada kamu. Itulah yang dikatakan setan. Setan itu. Jadi janganlah ya merupai setan. Sedangkan merupai orang gak waras saja kasihan, apalagi merupai setan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia bilang saya diketahui pocong, kan sakit itu.
Jadi karena dia sakit, orang yang bilang saya pocong itu sakit jiwa, biarin aja. Kita tungguin aja, nggak apa-apa. Kemudian semoga saya nggak ikhlas terkutuk hidup keturunannya, 7 keturunan dikutuk dan dihukum oleh hukum Tuhan. Terima kasih, selamat malam.